Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relawan Baznas Kota Sukabumi, dimanapun Anda berada, video ini insya Allah akan membantu Anda, memandu Anda dalam penginputan data apapun, baik itu besaran zakat, muzaki, data masjid, dan lain sebagainya, ke dalam aplikasi manajemen zakat berbasis masjid miliknya Baznas Kota Sukabumi. Baik, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tentunya masuk dulu kepada aplikasinya. Karena ini adalah aplikasi berbasis website, maka ketikkan di sini website Baznas Kota Sukabumi. Nah, ini alamatnya Baznas Kota Sukabumi tanpa spasi ya. Kemudian .com, diakhiri dengan .com. Baik, kalau sudah ditulis seperti ini, maka langsung saja masuk. Nah, ini adalah tampilan website baznaskota.sukabumi.com. Lalu setelah ada di tampilan awal ini, lalu kemudian Anda klik menu. Nah, klik menu yang ada di pojok kanan atas. Lalu muncul input zakat. Nah, klik input zakat ini, menu input zakatnya nanti akan diarahkan ke form login seperti ini. Nah, di sini silahkan Anda masukkan username-nya dan password-nya. Apa Kang Agung username dengan password-nya? Username-nya adalah nama kelurahan masing-masing yang Anda pegang. Password-nya juga sama. Contoh misalnya Baros begitu ya. Lalu passwordnya juga Baros. Sebentar. Baros. Nah, lalu kemudian klik sign in. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Kalau Anda khawatir lupa, maka silahkan simpan saja. Kalau tidak, maka nggak masalah. Nah, ini tampilan dashboard setelah login ke akun manajemen zakat berbasis masjid milik Anda, milik kelurahan yang Anda pegang. Di sini menunya ada dashboard, ada masjid, ada pengurus, ada ustaz, ada muzaki, ada mustahik, ada event. Mana yang harus didahulukan Kang Agung? Yang harus didahulukan mulai dari sekarang adalah menginput data masjid. Kenapa? Karena nanti ketika menginput besaran zakat, misalnya masjid A sudah terkumpul nih zakatnya berapa, maka ketika masjidnya belum diinput, maka besaran zakat itu tidak bisa diinput ke sistem ini. Maka yang pertama yang harus dimasukkan, diinput adalah masjid, data masjid. Caranya adalah ini, klik menu masjidnya, kemudian geser ke sebelah kanan. Di sini ada tanda plus. Sini ada tanda plus, klik tanda plusnya. Nah, maka akan diarahkan ke form seperti ini. Isi nama masjidnya ya. Kemudian kelurahannya, kelurahan mana? Misalnya Kelurahan Baros gitu ya. Kemudian isi RT RW-nya, RT berapa, RW berapa. Kemudian isi juga alamatnya. Kemudian isi grade-nya. Nah, grade ini adalah menggambarkan masjid ini banyak muzakinya atau banyak mustahiknya. Kalau cukup berarti seimbang antara muzaki dengan mustahik. Kalau kurang cukup mustahik itu lebih besar daripada muzaki. Kalau kurang berarti gak ada muzakinya begitu ya. Kalau cukup itu seimbang atau lebih gitu. Baik. Isi silakan sesuai dengan keadaan masjidnya. Kalau masjidnya banyak mustahiknya, isi dengan kurang atau kurang cukup. Kalau ternyata seimbang atau lebih muzakinya lebih banyak, maka klik cukup. Baik, kemudian di sini berikan username dan password untuk masjid tersebut. Kita contohkan lah ya. Contoh adalah Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Ini Masjid Al-Ikhlas. Dari kelurahan mana nih? Kelurahan Baros, kan? Karena Anda masuk ke Kelurahan Baros.
Jadi RT-nya RT 4 misalnya, RW-nya 4, RT-nya RT 5 misalnya gitu ya. Ini sembarang aja, nanti Anda sesuaikan. Alamatnya Jalan Baros, Blok K1 misalnya. Dan lanjutkan sesuai dengan keadaan. Kemudian grade-nya misalnya kurang cukup karena mustahiknya lebih besar daripada muzakinya gitu. Kemudian kasih usernya. Usernya samakan saja nama masjidnya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas misalnya. Di sini passwordnya juga samain aja, Al-Ikhlas. Setelah begini semuanya terisi, Anda silakan save. Nah, maka data Masjid Al-Ikhlas sudah terinfo. Baik, bagaimana Kang kalau kita mau nambahin lagi masjid? Sama prosesnya, klik lagi plus di atas ini, ya, klik, maka akan diarahkan lagi kepada, maaf loading sedikit ya. Nah, akan diarahkan lagi ke form ini. Maka isikan lagi, misalnya sekarang Masjid Al-Barokah. Al-Barokah. Kemudian kelurahannya Baros, RW-nya RW 3 misalnya. T3 misalnya. Alamatnya Jalan Baros Blok K2 misalnya gitu ya. Kemudian atau misalnya alamatnya khawatir bingung ya. Alamatnya berbeda misalnya. Jalan Melati misalnya. Melati Kampung Jaya Mekar misalnya. Mekar dan lain-lain lah ya. Anda silakan tuliskan di sini karena saya gak begitu paham nama kampung di sana seperti apa gitu. Nanti kalau Anda kan pegang datanya ya, nanti sesuaikan alamatnya dengan yang didata. Baik, grade-nya misalnya kalau tadi kurang cukup, ini agak lumayan cukup misalnya. Kasih passwordnya apa? Al-Barokah misalnya. Barokah gitu ya. Kemudian passwordnya sama Al-Barokah. Nah, setelah terisi seperti ini, kemudian klik lagi save. Nah, maka 2 masjid sudah terdata. Baik, cukup mudah ya untuk mengisi atau menginput data masjid ke aplikasi ini. Lalu kemudian setelah masjid, pengurus masjid. Pengurus masjid di sini adalah pengurus UPZ-nya ya. Jangan pengurus masjidnya. Karena akan bisa jadi berbeda antara pengurus masjid dengan pengurus UPZ-nya. Misalnya Masjid Al-Barokah bisa jadi pengurusnya bukan DKM Masjid Al-Barokahnya. Gitu. Bisa jadi tim di bawahnya. Maka caranya untuk menginput pengurus ini, pertama klik pengurus, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Geser lagi ke kanan, kemudian klik di sini ya, klik plus yang warna biru ini, klik. Nah di sini akan muncul form seperti ini, nama masjid, jabatan, nama pengurus. Nama masjid, masukkan masjid apa yang sudah di input, misalnya Masjid Al-Barokah. Ketuanya siapa? Ketua yang dimasukkannya misalkan boleh ketua, boleh sekretaris, boleh bendahara ataupun anggota UPZ maksudnya. Misalnya ketuanya Pak Halim misalnya. Halim gitu ya. Nah, maka setelah seperti ini baru di save. Oke. Cukup mudah ya. Baik teman-teman sekalian, kalau mau menambahkan lagi data pengurus sama, klik lagi tombol plus yang warna biru ini. Tinggal masukkan lagi. Misalnya tadi Masjid Al-Barokah, sekarang Masjid Al-Ikhlas belum. Masukin lagi Masjid Al-Ikhlas. Kemudian yang dimasukin sekretarisnya misalkan sekarang mah. Siapa? Bu Emma misalnya gitu ya.
save lagi. Nah, baik. Begitu teman-teman sekalian, cara menginput data ke manajemen zakat berbasis masjid. Kemudian data ustadz pun sama. Klik menu ustadz, geser ke kanan, maka input di sini. Kemudian masukkan nama, akan diarahkan ke form seperti ini, seperti tadi. Nah, ini yang pertama adalah nama masjid. Klik, karena tadi nama masjidnya sudah dimasukkan, maka akan muncul di sini Masjid Al-Barokah misalnya gitu ya. Nama ustadz siapa? Di Masjid Al-Barokah ini ada Ustadz Wahyu misalnya. Kemudian gendernya pria, tanggal lahirnya silakan dimasukkan sesuai dengan tanggal lahir ustadznya. Kemudian grade-nya cukup, kurang, atau sangat kurang. Nah, maksudnya ini grade si ustadznya. Ustadz ini misalnya mobilnya banyak gitu ya, atau punya mobil lah gitu ya. Mobil rumahnya cukup bagus, berarti ustadz ini mampu gitu. Maka kategorinya adalah cukup. Tapi kalau misalnya ustadz ini ternyata rumahnya bilik misalnya gitu ya, lantainya tanah misal gitu. Kalau sekarang sih kayaknya nggak ada ya yang seperti itu. Maka kerjaannya misalnya nggak terlihat gitu ya, hanya fokus aja ngurus masjid dan lain sebagainya, berarti bisa masuk ke kategori kurang atau sangat kurang. Nah, itu disesuaikan dengan keadaan si ustadz itu sendiri. Lalu setelah ini save. Baik, udah save ya, udah masuk nih. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah data muzaki. Data muzaki sama, klik menu muzakinya, kemudian geser ke sebelah kanan, kemudian klik plus yang warna biru. Kemudian akan diarahkan ke form seperti ini. Yang pertama yang dimasukkan adalah nama masjid, karena kita akan mendata muzaki di lingkungan UPZ masjid yang akan kita input. Misalnya di lingkungan UPZ Masjid Al-Barokah. Itu ya. Di Al-Barokah ini ada muzaki yang namanya Pak Acep misalkan. Acep. Alamatnya silakan tulis jalan apa gitu ya, sesuai dengan data di situ. RT 1 misalnya atau RT 2 silakan teman-teman klik pilih, atau RT 5 misalnya. Nomor rumah kalau ada, misalnya nomor rumahnya 06. Grade misalnya. Nah, si muzaki ini teman-teman sekalian, grade-nya apa? Grade-nya itu adalah dari segi ekonominya ya. Kalau si muzaki ini ternyata seorang PNS misalnya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, oh berarti mampu gitu ya. Di sini kategorinya mampu, mampu sekali, sangat mampu. Kalau mampu sekali berarti ya standar lah ya gitu. Kalau sudah terdata seperti ini, maka klik save. Mau nambahin lagi misalnya sama, klik lagi tombol birunya, plus birunya, masukkan lagi seperti ini, ikutin formnya. Data mustahik. Nah, data mustahik sama teman-teman sekalian ya, klik menu mustahiknya, kemudian geser dan klik menu tombol warna biru plus. Nah, nama masjid, di lingkungan masjid mana mustahik yang akan didata oleh kita, misalkan Al-Ikhlas, mustahik di Masjid Al-Ikhlas, atau mustahik di Masjid Al-Barokah misalnya gitu ya. Silakan sesuaikan. Nah, nama mustahiknya siapa? Misalkan Bu Cucu misalnya gitu ya. Alamatnya di mana? Kampung apa gitu ya. Saya nggak tahu nama kampungnya. Kemudian RT-nya silakan input, nomor rumahnya kalau ada, kalau tidak kosongkan saja bisa. Kemudian gender misalkan karena tadi ibu, maka wanita. Kemudian di sini grade-nya cukup, kurang, sangat kurang. Si ibu ini misalnya sangat kekurangan misalnya dari segi ekonominya, maka kurang, atau di bawah banget berarti sangat kurang. Nah, di sini jenisnya apa? Nah, ini yang didata ini teman-teman sekalian, ini adalah asnaf di dalam zakat ya. Ada fakir miskin, mu'alaf, amilin, fisabilillah, gorimin, ibnu sabil, rikob gitu ya. Nah, kalau fakir miskin berarti orang yang gak punya secara ekonomi. Kalau mu'alaf berarti orang non muslim yang masuk Islam.
Kalau amilin berarti petugas pemungut zakat. Nah, kita disebutnya amilin. Fisabilillah ini biasanya orang yang sedang bepergian. Oke, baik teman-teman sekalian. Kemudian gorimin. Nah, gorimin ini teman-teman sekalian adalah orang yang punya hutang, tapi hutangnya bukan gaya hidup. Hutangnya hutang karena kebutuhan. Misalnya si Bu Ani misalnya gitu ya. Dia selalu punya hutang gede karena bekas pinjem beras, karena untuk makan gak punya uang, beras gak punya, akhirnya pinjam ke tetangganya atau ke warung gitu ya, sampai dalam angka yang besar misalnya gitu, kesulitan untuk bayar, berarti ini termasuk kepada asnaf zakat. Tapi beda halnya ketika si Bu Ani ini punya hutang besar bekas beli mobil misalnya gitu. Nah, bukan ya. Baik, akan tetapi semua asnaf yang terdata di sini di kita yang paling banyak adalah fakir miskin. Maka kita fokus kepada fakir miskin terlebih dahulu. Baik, fakir miskin misalnya. Jenis mustahik fakir miskin. Setelah seperti ini, jadi teman-teman sekalian penegasannya ini nggak perlu diisi semua. Ya, kita isi sesuai dengan kategori si mustahik tersebut. Kalau dia memang mu'alaf yang perlu dibantu, maka maksudnya mu'alaf. Jadi kalau memang tadi punya banyak hutang karena kebutuhan hidup, maka masuk gorimin. Tapi kalau tidak gorimin, fasabilillah, ibnu sabil, rikob, mu'alaf, amilin misalnya, maka masuk ke dalam kategori fakir miskin. Kalau memang kategorinya fakir miskin. Baik, kalau sudah seperti ini, pilih satu fakir miskin, lalu kemudian save. Nah, cara nambahinnya sama, geser lagi, klik lagi tombol biru plusnya, kemudian masukkan lagi mustahik di area masjid mana, nama mustahiknya siapa, alamatnya di mana, RT berapa, nomor rumah kalau ada, kalau tidak ada kosongkan saja, gendernya siapa atau jenis kelaminnya gitu ya, laki-laki atau perempuan, tanggal lahirnya berapa, masukkan. Nah, ini grade-nya cukup, kurang atau sangat kurang, silakan ditentukan. Kemudian jenis mustahik ya, jenis mustahiknya miskin, mu'alaf, amilin, fisabilillah atau apa. Baik, setelah itu kemudian save lagi. Baik, itu cara menginput mustahik. Lalu yang terakhir, ini kita masuk ke menu event. Event di sini adalah ada dua, ada event Idul Fitri, Idul Adha. Kita fokus kepada event Idul Fitri terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat ini momennya atau eventnya adalah sedang menghadapi Idul Fitri, zakat untuk Idul Fitri. Baik, klik Idul Fitri di sini ya. Klik. Nah, event dulu, klik Idul Fitrinya. Maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Geser lagi ke kanan dan untuk menambahkannya klik plus biru ini. Tombol plus yang warna biru yang paling pojok kanan. Nah, nanti akan masuk seperti ini formnya. Pertama yang harus dimasukkan oleh teman-teman semua adalah masjidnya tadi. Nama masjidnya apa? Masjid Al-Barokah Al-Ikhlas misalnya. Al-Barokah. Al-Barokah ini sudah selesai misalkan penghitungan zakatnya. Nah, yang dimasukkan ke event ini adalah hitungan zakatnya ya teman-teman sekalian. Dari mana? Dari datanya dari C1-nya. Nanti teman-teman semua kalau nggak paham C1 itu yang mana gitu, tanyain ke pembimbing dari kita ya, yang diarahkan, yang ditugaskan untuk membimbing teman-teman semua. Baik. Misalkan Al-Barokah ini sudah selesai penghitungannya, sudah dicap, sudah distempel, langsung teman-teman input ke sini. Al-Barokah, Masjid Al-Barokah nih. Nah, tahunnya 2022, zakat fitrah uang terkumpul berapa dari Masjid Al-Barokah? Misalnya 3 juta misalnya gitu ya. Lalu kemudian zakat fitrah beras berapa kilo yang terkumpul dari situ misalnya. Ada 10 kilo misalnya. Gitu ya. Kemudian zakat mal ada gak? Oh gak ada misalnya, udah kosongin. Kalau ada silakan isi berapa zakat malnya. Kemudian infak, infak dapat 2 juta misalnya, gitu ya, dapat 2 juta. Kemudian sedekah ada gak misalnya, gak ada kosongin. Fidyah ada, kalau ada silakan isi, kalau nggak ada kosongin saja.
jumlah muzaki. Nah, jumlah muzaki ini ada pertanyaan kemarin, jumlah muzaki ini yang diinput di data muzaki atau gimana, Kang? Nah, ini beda lagi teman-teman sekalian. Ini hanya jumlahnya saja. Jumlah yang berzakat ke Masjid Al-Barokah ini ya. Pada saat itu hitungannya. Nanti di C1 ada, misalnya di C1 terhitung jumlah muzakinya itu ada 40 misalnya, atau kebanyakan 20 misalnya, 20 orang misalnya gitu ya. Atau nggak apa sih 30 misalnya. Ya, sesuaikan saja dengan data yang ada, yang realnya. Kemudian jumlah fakir miskin. Jumlah fakir miskinnya berapa? Kalau misalnya masih bingung ya udah kosongin aja dulu. Lanjut, yang lainnya kosongin kalau pusing gitu ya. Nggak apa-apa karena tadi kalau misalnya datanya ada silakan masukkan. Setelah terisi seperti ini ya, kita kembali ke atas. Masjid Al-Barokah sudah selesai penghitungannya, maka hasil dari penghitungannya zakat fitrah uang 3 juta, zakat fitrah beras 10 kilo, infak 2 juta, dan jumlah muzaki 30 orang misalnya. Selesai, save. Nah, maka akan tersimpan seperti ini. Cara menambahkan lagi gimana, Kang? Masjid Al-Ikhlas misalnya. Sama, geser, klik tombol plus birunya, masukkan lagi, berarti sekarang Masjid Al-Ikhlas. Terus kemudian tahunnya sama, zakat fitrahnya berapa? Masjid Al-Ikhlas misalnya 4 juta, karena ini agak banyak misalnya muzakinya. Yang zakat di sini banyak misalnya. Lalu kemudian zakat berasnya berapa? 50 kilo misalnya. Zakat mal gak ada, infak misalnya dapat 3 juta. Gede ya. Kemudian sodakoh gak ada, fidyah gak ada, cuma muzaki misalnya 50. Oke, setelah itu save kalau tidak ada data lain. Baik. Nah, mohon maaf teman-teman sekalian. Di sini penginputannya harus menggunakan titik ya. Khawatir pusing, kita ulangi. Ya. Cara ngedelete ya teman-teman sekalian. Cara ngedelete misalkan ini salah nih, pengen di-delete. Geser. Nah, ini di sini ada X merah. Ini fungsinya untuk delete. Klik. Nah, geser lagi. Nah, di sini ada delete nih. Buka delete yang ini. Nah, hilang ya. Baik, kita mulai masukkan lagi. Klik Masjid Al-Barokah. Yang tadi di delete oleh kita ya, yang salah. Berarti di sini nggak boleh pakai titik teman-teman sekalian ya. 4 juta misalnya. Berapa tadi? 2 juta ya. Zakat berasnya 10 kilo. Zakat infaknya 2 juta. Ini nggak bisa pakai titik ternyata. Jadi nggak boleh pakai titik. Kalau pakai titik, jadi munculnya cuma 2 aja gitu. Nggak ada satuan ke belakangnya. Baik, intinya yang ini nggak boleh pakai titik ya teman-teman sekalian. Biarkan tulisannya seperti ini saja. Ini kita rubah jadi 3 juta deh. Baik, setelah seperti ini save. Nah, ya kan, sini. Selesai itu. Nah, kalau mau ngedit, contohnya misalkan nih zakat fitrahnya di sini. Yang ini pengen diedit, salah misalnya. Yang Al-Barokah nih. Harusnya 3,5 juta, ini malah 3 juta misalnya. Atau yang Al-Ikhlas juga sama misalnya. Ini tinggal klik saja di kolom yang ingin diedit. Tek. Nah, ini edit. Jadi misalnya 3,5 juta. Setelah ini tinggal enter saja. Nah, ini udah tersave otomatis. Nah, baik, begitu ya teman-teman sekalian.
caranya. Kita lihat event Idul Fitri terdata seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman sekalian. Tugas kawan-kawan semua kalau sudah penginputan seperti ini. Yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian kebanyakan adalah, Kang, ini data muzaki harus didata semua, mustahik harus didata semua, ustadz juga, itu semua harus didata. Akan tetapi kita ambil yang lebih utamanya dulu. Jadi yang lebih utama adalah masjid. Data masjid nih yang harus diutamakan. Data dulu data masjidnya, jangan dulu mikirin data ustadz, muzaki, mustahik. Ya. Kemudian setelah data masjid sudah terinput semuanya, baru masuk ke pengurus. Nah, ini saja dulu dua, ya. Nanti kalau misalnya yang ustadz, muzaki, mustahik bisa dilatih dari pihak masjidnya, dari pihak UPZ-nya. Karena sejatinya aplikasi ini yang ngisi itu idealnya mereka gitu. Tapi karena mereka khawatir yang sepuh-sepuh gak ngerti dengan hal yang ginian, maka dibantu oleh teman-teman sekalian gitu. Baik teman-teman sekalian, itu saja demonya hari ini. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan apa yang saya terangkan tadi. Kalau tidak paham silahkan ulang-ulang video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.